pentingnya pemilu maupun pilkada bagi kemajuan bangsa maupun daerah, gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian tentu ini beriringan juga dengan apabila kita lihat di pilkada serentak yang pertama kali di Indonesia ini, rata-rata memang menurun partisipasinya di seluruh Indonesia. Rata-rata nasional itu hanya 71%. Sementara pada saat pileg yang dilaksanakan Februari itu rata-rata nasional itu 82%. Artinya ada penurunan sekitar 10%. Nah, inilah pentingnya pendidikan pemilih, edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu maupun pilkada itu penting dan partisipasi masyarakat itu juga penting agar siapapun pemimpin yang terpilih itu legitimate ya, kalau bahasa ininya ya, legitimate. Ada legitimasi yang didapatkan oleh calon pemimpin yang terpilih tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kembali lagi berjumpa di podcast KPU Provinsi Jambi. Dan kita masih membahas tentang bagaimana penyelenggaraan Pilkada 2024 yang telah usai diselenggarakan dan juga proses apa saja nih yang menjadi evaluasi serta catatan. Dan memang ketika kita membahas tentang Pilkada 2024 yang telah usai dilaksanakan, ini menjadi bentuk apresiasi yang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang ataupun juga masyarakat yang ada di Indonesia, tetapi juga oleh masyarakat dunia. Karena kita berhasil menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar. Dan tentunya ini juga berhubungan erat dengan divisi-divisi serta unsur-unsur terkait yang ada di jajaran KPU, baik di tingkat Republik Indonesia hingga ke Provinsi Jambi. Dan salah satunya ada di divisi pendidikan, sosialisasi pendidikan pemilih, kemudian juga partisipasi masyarakat serta SDM. Dan saat ini saya sudah bersama dengan ketua dari divisi ini, yakni Bang Edison. Halo Bang, apa kabar Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Bang, ini kan kalau kita mendengar bahwasannya proses dari pemilu 2024, kemudian juga pilkada 2024 ini ada tingkat partisipasi yang meningkat. Ya benar ya Bang? Nah mungkin ada evaluasi nggak Bang dari divisi Abang seperti apa Bang? Ya memang dibandingkan pilkada sebelumnya tahun 2020 ada peningkatan partisipasi dari 68% menjadi 72%. Cuma kalau dibandingkan dengan pemilu memang terjadi penurunan. Itu juga menjadi evaluasi kita. Tapi yang jelas memang partisipasi pemilih ini memang tidak bisa berdiri sendiri gitu kan. Apakah itu berkat kerjanya KPU, tentu tidak bisa berdiri sendiri karena faktor-faktor pendukungnya juga banyak. Misalnya ada juga peran serta dari pemerintah. Kemudian yang kedua peran serta dari masyarakat itu sendiri, dan yang ketiga dari peserta pemilu ataupun pilkada gitu kan. Harus kita sadari bahwa sosok atau figur yang akan masyarakat pilih itu juga mendukung partisipasi masyarakat. Semakin dikenal, semakin program yang ditawarkan semakin baik dan mengena di masyarakat, maka masyarakat juga akan tertarik untuk hadir pada hari pemungutan suara. Dan juga bagaimana sosialisasi yang dikeluarkan, kemudian juga kampanye juga ya Bang ya, salah satu yang juga menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Walaupun memang kalau untuk kategori tadi Abang sampaikan pemilu dan pilkada berbeda ya Bang. Ya. Kenapa Bang demikian Bang? Ya, partisipasi masyarakat di pemilu karena memang yang memberikan sosialisasi itu lebih banyak. Peserta pemilu juga lebih banyak yang turun langsung kepada masyarakat gitu kan, menyampaikan aspirasi, menyampaikan program kerja mereka, sehingga masyarakat banyak yang tertarik gitu kan untuk hadir di TPS. Sementara saat pilkada mungkin faktor pesertanya juga tidak terlalu banyak. Kemarin kita baru berbincang dengan
beberapa teman gitu kan. Jadi analisanya memang kalau sosialisasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara itu kemungkinan besar di angka 50-60% bisa mengundang masyarakat hadir ke TPS gitu kan. Sisanya juga perlu sisa presentasi tadi itu bisa diambil dari peran dari pemerintah, kemudian peran dari peserta itu sendiri atau pasangan calon kalau di pilkada gitu kan. Baik, berarti memang balik-balik adalah kolaborasi ya, Bang, ya, untuk meningkatkan partisipasi. Nah, kan divisi Abang ini adalah divisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, benar ya, Bang, ya? Langsung sosialisasi dan lain. Apa yang dilakukan saat itu, Bang, untuk menjamin masyarakat ini tetap tertarik untuk menyalurkan hak suaranya? Kemudian kolaborasi yang dilakukan sejauh itu apa saja, Bang, hingga hari ini, Bang? Nah, itu pentingnya evaluasi ya. Pertama, salah satu tugas yang diberikan oleh undang-undang pada penyelenggara pemilu, yang pertama melakukan pendidikan pemilih. Pendidikan pemilih, yang kedua pemutakhiran data pemilih. Itu yang wajib kita lakukan pasca pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Nah, dalam pendidikan pemilih inilah semestinya KPU itu memang diberikan beban untuk memberikan pendidikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya pemilu maupun pilkada bagi kemajuan bangsa maupun daerah gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian tentu ini beriringan juga dengan apabila kita lihat di pilkada serentak yang pertama kali di Indonesia ini, rata-rata memang menurun partisipasinya di seluruh Indonesia. Rata-rata nasional itu hanya 71%. Sementara pada saat pileg yang dilaksanakan Februari itu rata-rata nasional itu 82%. Artinya ada penurunan sekitar 10%. Nah, inilah pentingnya pendidikan pemilih, edukasi kepada masyarakat bahwa pemilu maupun pilkada itu penting dan partisipasi masyarakat itu juga penting agar siapapun pemimpin yang terpilih itu legitimate ya, kalau bahasa ininya ya, legitimate. Ada legitimasi yang didapatkan oleh calon pemimpin yang terpilih tadi. Baik, jadi memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan juga ya, Bang, ya. Nah, ini kan, Bang, ketika kita membahas tentang partisipasi pemilih, dan kemudian juga bagaimana masyarakat ingin menyalurkan hak suaranya. Nah, kalau kita melihat tentang segmented usia, pada Pilkada serentak 2024 ini rata-rata adalah anak-anak milenial, Gen Z sepertinya. Nah, gimana waktu itu, Bang, pendekatan-pendekatan yang dilakukan? Pasti menarik dan berbeda nih. Ya, memang untuk beberapa kelompok usia, apalagi usia muda ya, usia muda yang umurnya mulai dari 17 sampai 40-an tahun itu kan Gen Z dan milenial ya. Nah, itu pendekatannya memang berbeda dengan yang umum. Misalnya melalui media sosial kita harus melakukan pendekatan agar bisa masuk dan diterima oleh teman-teman generasi Z maupun generasi milenial ini. Jadi memang harus punya strategi sendiri. Misalnya mengikuti perkembangan gitu kan. Dimana kalau kita paksakan materi yang biasa kita lakukan terhadap masyarakat umum gitu kan tentu tidak akan diterima, tetapi dengan menggunakan metode-metode yang bisa diterima oleh Gen Z maupun generasi milenial tadi, insya Allah mereka bisa menerima. Contoh misalnya melalui TikTok gitu kan, TikTok. Nah, kita juga melihat perkembangan apa sih yang menjadi tren gitu kan. Nah, kita juga mencoba mengkolaborasikan yang disukai oleh
generasi milenial maupun generasi Z tadi dengan yang kita punya gitu. Sehingga pesan-pesan tersebut sampai kepada mereka. Oh, baik. Berarti memang ada pendekatan-pendekatan khusus ya Iya. Bang ya, karena menarik partisipasi anak muda ini cukup sulit ya Bang. Tapi Cukup sulit. dampaknya Bang, kan kalau kita melihat memang tadi partisipasi masyarakat menurun ya Bang ya. Tapi Iya. kalau melihat segmented usianya, keterlibatan anak muda untuk menyalurkan hak suaranya pada pilkada ini gimana Bang? Cukup tinggi atau cukup mendominasi dari angka tersebut Bang? Eh, Partisipasi pemilih ini kan bukan hanya pada saat di hari H atau di TPS saja kan, tapi kita juga melihatnya pada saat sebelum hari H, misalnya mereka berpartisipasi sebagai penyelenggara, itu juga Oh itu juga patut salah kita satunya Bang hitung ya. ya. Dan alhamdulillah dari dari penyelenggara kita itu memang rata-rata berusia muda, karena memang itu juga yang diharapkan dari pemerintah, karena memang ada pembatasan sejak pasca Covid yang lalu, maksimal untuk penyelenggara itu di usia 55 tahun kan. Dan kebanyakan rata-rata memang penyelenggara kita baik di pemilu maupun pilkada memang generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi itu yang pertama. Alhamdulillah peningkatan cukup tinggi untuk partisipasi masyarakat dari generasi muda sebagai penyelenggara. Kemudian yang kedua pada saat hari H, alhamdulillah juga trennya meningkat meskipun belum signifikan gitu kan. Baik, berarti tetap ada peningkatan yang juga cukup positif ya Bang ya, dan kemudian memang jadi bahan evaluasi untuk kedepannya. Nah, ini kan menarik Bang, kalau dari kata-kata masyarakat nih, kan KPU sudah selesai nih menyelenggarakan pilkada, kemudian sudah selesai pemilu juga. Ini apalagi yang dilakukan KPU setelah pasca pilkada, kemudian mengisi waktu menjelang nantinya akan ada pesta demokrasi 5 tahun lagi Bang, apa aja Bang? Iya, memang ini ya, banyak yang beranggapan setelah pemilu, kemudian pilkada selesai, karena dilakukan serentak, habis deh kerja. Iya, penasaran kan masyarakat nih, apalagi gitu ya Bang ya. KPU gitu kan. Nah, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, sesuai dengan amanah undang-undang, KPU itu yang pertama melakukan pendidikan pemilih pada masyarakat. Yang kedua, melakukan pemutakhiran data pemilih gitu kan. Nah, artinya memberikan edukasi pendidikan kepada masyarakat. Ya, itu nanti tentu kami akan melaksanakan pertama sosialisasi baik secara tatap muka maupun melalui platform media sosial gitu kan, berbagai platform. Nah, karena memang apalagi sekarang seperti kita ketahui bersama, pemerintah kan sedang melakukan pengetatan anggaran nih. Nah, tentu kita akan juga banyak melakukan sosialisasi ini, terutama melalui media-media sosial gitu kan. Karena memang harus kita akui media sosial sekarang lebih digandrungi gitu kan, terutama oleh generasi muda, generasi Z maupun generasi milenial. Nah, tentu kita fokus ke sana. Di samping memang kita juga melakukan sosialisasi tatap muka yang berbasis non anggaran gitu kan. Seperti bisa kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah dengan menjadi inspektur upacara ataupun bekerja sama dengan kampus-kampus nantinya. Oh baik, berarti tetap ya Bang ya, walaupun dalam situasi kondisi seperti apapun, ternyata nih masyarakat dan kita pun juga, dan saya juga teredukasi nih, bahwasanya tugas dari KPU ini masih banyak sekali ya Bang ya, karena tidak hanya terkait dengan pasca pilkada, tetapi juga mempersiapkan diri untuk pesta demokrasi 5 tahun. Mungkin kalau dihitung 5 tahun sebentar ya Bang ya. Ya maksudnya, aduh masih inilah, tapi ya tetap harus disiapkan dari sekarang ya Bang ya, tingkat pendidikan dan lain-lain. Nah, nih Bang, kalau untuk evaluasi ke depannya Bang, kan karena pilkada udah selesai, pemilu juga udah selesai, apa sih yang akan dilakukan lebih lanjut untuk menyiapkan diri pesta demokrasi berikutnya Bang? Ya, pertama kita akan melaksanakan evaluasi dulu. Untuk pilkada serentak tahun 2024 ini, kita masih menyisakan satu kabupaten yang masih bersengketa di MK. Sementara
kabupaten kota lainnya sudah dismisal, artinya sudah ditolak oleh MK gitu kan. Menyisakan 1 kabupaten lagi. Nah, setelah itu tentu kita akan melaksanakan evaluasi baik dari penyelenggaraan maupun dari sisi penyelenggaranya. Apa-apa saja kelebihan, apa-apa saja kekurangan dari penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024 itu. Nah, dari sana kan kita bisa merangkai nanti apa program-program yang akan kita laksanakan berupa edukasi atau pendidikan pemilih tadi. Kemudian kalau yang kedua yang pemutakhiran data pemilih tentu kan hanya memutakhirkan data gitu kan. Tentu itu sudah menjadi bagian kerja dari tahun ke tahun. Insya Allah akan lebih mudah. Cuman untuk program-program apa saja agar masyarakat ke depan, pertama dari sisi partisipasi lebih tinggi, kemudian kualitas dari kehadiran pemilih itu juga lebih berkualitas gitu kan, bukan hanya kehadiran mereka di TPS, tetapi memang mereka betul-betul memilih itu karena berdasarkan kualitas dari calon pemimpin gitu kan. Jadi bukan karena diajak teman ayo ke TPS gitu kan. Ikutan ya Bang ya. Ikutan gitu tidak. Tapi memang mereka hadir di TPS karena ingin memilih calon pemimpin yang akan membawa daerah ataupun negara ini lebih baik lagi ke depan. Luar biasa. Jadi memang masih banyak ya PR-PR Masih tentu ya banyak. Bang ya. Tapi tadi yang paling penting adalah tidak hanya meningkatkan partisipasi, tetapi bukan hanya kuantitas, tapi juga kualitas ya bahkan yang harus ditunjang. Nah Bang, ini kan kita sudah selesai, kemudian juga sudah mulai masuk ke tahapan-tahapan berikutnya. Pasca Pilkada pasti banyak sekali nih yang harus dilakukan oleh KPU. Nah mungkin ada nggak sih Bang pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat bahwasanya kita sudah selesai nih, ayo kembali bersatu, kembali lagi menjaga keharmonisan untuk mendukung pemimpin yang nantinya memimpin Provinsi Jambi dan juga kabupaten kota. Ini seperti apa Bang? Ya, pemilu dan pilkada sudah dilaksanakan dan sudah terpilih pemimpin yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depan. Nah, untuk itu meskipun kemarin berbeda pilihan, karena ini adalah negara demokrasi, maka kita harus menerima siapapun calon pemimpin meskipun bukan pilihan kita. Nah, untuk itu mari kita dukung pemerintah, dukung pemimpin terpilih tersebut agar kita bisa bersama-sama mengarungi bahtera untuk sampai ke tujuan yang dibawa oleh pemimpin kita tadi. Baik, berarti intinya menjaga persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan. Mungkin ada pesan-pesan lain lagi nggak Bang yang disampaikan Bang? Kami juga berharap kita bersinergi, berkolaborasi, bekerjasama untuk menjaga negara kita, menjaga demokrasi kita, dan menjaga marwah negara kita. Baik, wah luar biasa ya. Jadi memang balik lagi tadi mungkin menjawab penasaran masyarakat dan juga sudah mendengarkan penyampaian dari Bang Edison bahwasanya masih banyak sekali PR-PR yang akan dilakukan oleh KPU walaupun sudah selesai ini pilkada dan juga pemilu ya Bang. Ya. Bang sekali lagi terima kasih banyak Bang sudah hadir di podcast KPU Provinsi Jambi. Nanti kita akan bincang-bincang lagi ya Bang ya. Siap. Sama Bang juga terkait apa saja nih yang akan dilakukan ke depannya dan sebenarnya salah satu program dari divisi ini adalah ya ini podcast ini juga ya Bang. Siap. Ya untuk memberikan edukasi kemudian juga penyampaian hal-hal yang penting terkait dengan bagaimana akhirnya partisipasi masyarakat yang tadi kita garis bawah ya Bang ya. Bukan hanya kuantitas tapi juga kualitas yang harus ditingkatkan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang. Dan teman pemilih tadi sudah mendengar langsung nih dari Ketua Divisi bagaimana proses kemudian juga evaluasi serta apa saja yang harus dilakukan ke depannya dan harapannya tadi sama doanya. Semoga siapapun nanti pemimpin yang terpilih dan sudah dilantik ya tentunya ya Bang ya dapat sama-sama menjaga visi misi kemudian juga program kerja yang sudah diperjuangkan selama ini ya Bang ya. Jangan sampai tidak dilakukan gitu ya Bang ya. Dan teman pemilih jangan lupa saksikan terus episode podcast KPU Provinsi Jambi di berikutnya. Kita akan masih banyak membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan ataupun juga proses pilkada yang akan dilakukan di masa yang akan datang ataupun pesta demokrasi yang juga akan menentukan siapa yang nantinya memimpin Indonesia baik 5 tahun yang akan datang atau nanti setelah itu ya Bang ya. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di podcast KPU Provinsi Jambi berikutnya. Sampai jumpa.